Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Di awal video tadi sudah ditampilkan judul mengenai sejarah pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani tersendiri dibagi menjadi 10. Pertama, zaman primitif. Kedua, zaman kuno. Ketiga, zaman Greek. Keempat, zaman Romawi. Kelima, zaman abad gelap. Keenam, zaman abad pertengahan. Ketujuh, zaman feodalisme dan kesatria. 8, zaman Renaissance atau kelahiran kembali. 9, zaman pendidikan jasmani modern di Eropa. 10, zaman nasionalisme. Zaman primitif. Pada zaman primitif, aktivitas fisik merupakan bagian kehidupan semua. Evolusi manusia diawali dengan gerakan dan perkembangan Homo sapiens. Makhluk yang berpikir sebagaimana tergantung pada aktivitas otot-otot. Diduga bahwa aktivitas fisik manusia primitif berkaitan dengan mempertahankan hidup, mencari makan, tempat berteduh, dan perlindungan dari keganasan lingkungan, serta kelanjutan perkembangan suku. Pengkajian manusia prasejarah dilakukan melalui arkeologi dan antropologi dengan meneropong masyarakat primitif. Zaman kuno. Pada zaman kuno, dua kebudayaan kuno yang masih tetap bertahan dan masih tetap hidup adalah Cina dan India. Sukar sekali melukiskan sejarah kedua kebudayaan tersebut karena harus menjangkau waktu yang jauh ke masa lampau. Cina mewariskan jenis aktivitas fisik dan permainan. Wen Changwu, seorang ahli, menunjukkan bahwa pada abad-abad permulaan di Cina, hidup diwarnai oleh tari-tarian, gulat, panahan, pemeliharaan, dan berbagai aktivitas fisik. Zaman Greek. Jika Sumeria merupakan tempat kelahiran, maka Greek mencapai kedewasaannya. Tak ada bangsa lain sebelum maupun sudah zaman Greek yang meletakkan tekanan yang kuat, tidak hanya pada intelek, pada perkembangan dan kesempurnaan jasmani. Untuk orang Romawi, perkembangan fisik adalah masalah praktis dan dengan pengaturan tertentu didasarkan oleh motif kemiliteran. Bersamaan dengan tumbuhnya kekaisaran dan kota Romawi, kota abadi sebagai pusat kebesaran Romawi, bangsa Romawi menjadi semakin berkurang berpartisipasi dalam latihan jasmani karena lebih mementingkan ilmu pengetahuan dan harta kekayaan. Jika mereka jadi penonton, mereka menjadi lebih keras dan kasar dalam hiburan. Mereka selalu menghendaki yang lebih kejam. Orang Romawi adalah orang terbaik sebagai prajurit, sebagai insinyur, sebagai pejabat, penguasa. Tetapi adalah orang terburuk sebagai penonton, tak berperasaan dan kasar dalam hiburan-hiburan yang diselenggarakan kekaisaran dalam abad-abad terakhir. Abad gelap. Keruntuhan kekaisaran Romawi tahun 476 Masehi yang sudah berlangsung selama lebih dari 1 abad. Memulai datangnya abad-abad gelap, kebudayaan terhenti selama 1 periode dan pendidikan tak teratur. Pemerintahan pusat hancur, dan ekonomi tak memperoleh kemajuan. Pada saat kejatuhan Romawi, baik moral maupun fisik penduduknya sangat lemah. Kaum barbar dari utara yang menyerbu perlu lebih dari 1000 tahun untuk membangun kembali budaya bangsa yang mereka taklukkan. Segi positif dan kaum barbar adalah fisik dan moral mereka yang kuat dan menyebar ke seluruh pelosok Romawi hingga menutup kelemahan orang Romawi. Zaman pertengahan. Pada saat keruntuhan kekaisaran Romawi, gereja melihat kesempatan yang baik untuk memberikan apa yang dibutuhkan rakyat Romawi. Filsafat Kristen pada mulanya sangat mementingkan rohani dan bukan jasmani. Asketikisme adalah ajaran yang mengagungkan jiwa dengan mengabaikan dunia yang nyata. Karena tujuan akhir adalah hidup setelah mati, maka hidup sepenuhnya ditunjukkan untuk itu. Skolastikisme yang juga ditimbulkan dari gereja sebagai tempat belajar dan juga pendidikan. Sebagai pendekatan filsafat, tapi pengaruhnya masih sangat terasa dalam pendidikan. Zaman feodalisme dan kesatria. Feodalisme sebagai cara hidup terdapat dalam abad pertengahan yang timbul dari kekacauan setelah jatuhnya Romawi. Semua kehidupan politik, ekonomi, sosial terpusat pada feodalisme. Hanya ada 2 macam profesi yang terbuka bagi anak muda kelas sosial tinggi, yakni jadi pejabat gereja atau jadi kesatria. Keduanya tumbuh pada zaman gelap sebagai reaksi atau kompensasi jumlahnya pemerintahan pusat.
Gereja membutuhkan pejabat yang taat beragama dan intelektual cakap. Zaman Renaissance atau kelahiran kembali. Abad pertengahan berakhir dengan datangnya zaman Renaissance atau zaman kelahiran kembali. Zaman ini timbul sekitar abad 14-17. Zaman Renaissance adalah zaman ketika rakyat dalam alam dekadensi Roma dengan pengulasan barbarisme muncul kembali melepaskan diri dari kedalaman lubuk abad gelap dan abad pertengahan dan mencapai tingkat budaya yang mengasimilasikan kembali budaya Greek dan Romawi kuno. Zaman pendidikan jasmani di Eropa. Sementara Renaissance tumbuh bersamaan dengan reformasi Protestan, budaya Eropa memasuki periode nasionalisme. Timbulnya nasionalisme menandai tumbuhnya masyarakat modern. Negara-negara nasional yang kuat mulai terbentuk di bawah kekuasaan monarki. Pertumbuhan ini sebenarnya telah berlangsung lama. Zaman nasionalisme. Gerakan nasionalisme membawa asas pendidikan universal. Nasionalisme telah berhasil membuat warga negara taat pada negara. Pendidikan dibuat untuk mencapai tujuan itu. Dalam periode ini, pendidikan jasmani maju pesat seperti zaman Greek. Sistem pendidik jasmani mencakup olahraga, permintaan, dan gimnastik. Menjadi bagian integral dari program pendidikan formal. Pendidikan yang sengaja diprogram di lembaga-lembaga pendidikan seperti di sekolah-sekolah.